Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Sehat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tetap. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tentunya anak-anak yang punya ketuhanan, tentu kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya minta kita untuk berdoa, dan siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, karena dua orang. Yang pertama yang memimpin kita pada pertemuan ini adalah Skolastika, dan nanti pada penutup adalah Desmond. Kepada Skolastika disilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan Bapa di mana Engkau telah menolong dan menyertai kami sejak dari rumah, perjalanan, hingga sampai di sekolah kami ini. Ya Bapa, kami tahu dan kami sadar itu bukanlah karena kekuatan kami, hanya melainkan belas kasihan-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, pada saat ini hendaklah kami memulaikan proses belajar mengajar kami mohon penyertaan Bapa, kiranya Bapa yang hadir bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapa dan Ibu guru kami bisa kami tanamkan dalam hati kami masing-masing. Ya Bapa, demikianlah doa anak-Mu yang sesingkat ini hanya kami antarkan melalui perantaraan diri anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Saya cek dulu kehadiran anak kami. Datanya hadir semua kalian? Iya. Berapa orang yang tidak hadir? Satu orang, Pak. Oh, satu orang. Siapa yang tidak hadir? Agusman Halawa. Agusman Alawa. Kenapa dia tidak hadir? Sedang sakit, Pak. Sedang sakit. Ya, mudah-mudahan pada kegiatan belajar mengajar berikutnya bisa bersama-sama dengan kita dan bisa belajar seperti biasa. Jadi pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, saya mau mengingatkan materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Tentu masih ada yang masih ingat. Masih ada? Masih. Siapa yang masih ingat materi kita? Saya, Oh, silakan. yaitu penerapan perbandingan trigonometri. Bagus, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan. Ada lagi yang masih ingat? Ada, Pak. Oh, silakan. Yaitu rumus-rumus sudut pada trigonometri, yaitu sinus, kontangan, dan tangan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk ada lagi? Tidak, Pak. Oh, karena tidak ada, jadi mudah-mudahan saya mengerti bahwa Anda sudah belajar di rumah, sudah ada persiapan untuk belajar hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Tentu saya belum menyampaikan tujuan pembelajarannya. Pertama, kita bisa menyelesaikan permasalahan model matematika pada sistem persamaan linear. Kemudian kita memilih metode yang mana yang lebih cocok untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Nanti ada tiga, ada sistem grafik, ada metode substitusi, dan ada metode eliminasi. Lebih dalam nanti kalau kita sudah masuk pada materi. Saya jelaskan. Kita bahas soal, kita latihan, dan kita kerjakan. Ada tiga nanti yang harus kita
kerjakan, ya, melalui metode ini. Kemudian memecahkan masalah model matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Persamaan linear ini ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh. Ya. Si Peter membawa 2 pulpen dan 3 buku. Ya. Lalu tempat tasnya adalah atau tasnya membawa atau tempatnya adalah 6. Ya, 6. Berarti Peter ini membawa pulpen 2, berarti itu kita misalkan X. Lalu kalau buku berarti kita misalkan Y. Tempatnya tadi itu kita misalkan itu adalah pemecahannya berapa maksudnya. Nah, itu adalah kehidupan dalam pola kehidupan sehari-hari. Atau contoh kedua, si Doni membeli 2 roti dan 3 kue dengan harga 8.000. Berarti 2 beli roti dan 3 kue dengan harga 8.000. Lalu kalau ada pertanyaan berapa satu dan berapa satu kue? Kadang-kadang kalau kita belanja di warung, kita ambil aja kuenya. Wah, kita ambil 2, kita ambil roti 3, kita masukkan di plastik. Berapa ini? 8.000 semua. Kita sampai di rumah ditanya, berapa tadi satu roti ini? Kewalahan kita kan? Karena belum kita tanya tadi berapa satu roti waktu kita belanja. Rotinya berapa satu? Belum kita tanya. Kita ambil saja tadi. 2 kue, 3 roti. Kita masukkan di dalam plastik. Jadi kita bayar berapa nih? Belum kita tanya berapa satu. Jadi kita yang sudah belajar model matematika bisa kita hitung. Kita misalkan kue itu adalah X. Kita misalkan Y itu roti itu adalah Y. Maka boleh nanti kita hitung menggunakan model tadi, grafika, eliminasi atau substitusi. Kemudian apa manfaatnya? Kenapa kita harus belajar sistem persamaan linear 2 variabel? Apa manfaatnya kepada kita? Apa manfaatnya kepada Anda sebagai siswa? Manfaatnya apa? 1. Kalau ada pelamaran soal model matematika seperti ini, sering muncul pelamaran CPNS, pelamaran P3K, apalagi anak SMK. Anak SMK ini tamat bisa langsung kerja, bisa langsung buat pekerjaan melamar di perusahaan. Jadi di model matematika ada di soal-soal ini, ya, ada di soal-soal. Jadi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar serius, sungguh-sungguh untuk nanti mengerjakan soal. Karena implementasinya dalam kehidupan ada, manfaatnya ada. Jadi untuk anak-anak kami, saya mau himbau supaya semangat, menyenangkan untuk belajar, ya. Artinya buka wawasan, ya, dan bisa menyelesaikan model matematika. Nanti pada proses pembelajaran mari diskusi bersama, tanya jawab. Saya sebagai gurumu boleh bertanya kepada saya, diskusi bersama. Kalau masih ada yang masih kurang paham silakan. Kepada teman boleh, ya, bisa ya? Bisa. Jadi hari ini kita masuk pada materi, ya, kita masuk pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, disingkat ya SPLDR. Sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ada kata-kata yang perlu kita paham. Intinya di situ adalah sistem yang ada persamaan. Lalu ada linear 2 variabel. Ya, tentu dalam kehidupan sehari-hari ada itu kata-kata persamaan. Sama A sama dengan B. Ya kan? Kalau pada matematika ada tanda sama dengan. Ya, tanda sama dengannya ya seperti ini. Nah, itu tanda sama dengan. Itu sudah paham kita. Ya. Dari SMP, SD, dari SD, SMP sudah kita belajar mengenai tanda-tanda matematika.
Jadi sistemnya ini dalam suatu sistem boleh satu atau lebih, 2, 3 dalam sistem. Tidak hanya satu, berarti ada dua variabel. Nah, variabelnya ya ini kalau kita nanti pada masuk pada di sini, nah, ya, variabel ini kita lihat ini pada contoh seperti ini, 3x tambah 4 sama dengan 10. Masih ingatkah kalian apa itu persamaan linear? Ya, persamaan linear adalah kalimat terbuka memuat satu variabel berpangkat 1, pangkatnya hanya 1. Ya, pangkatnya hanya 1. Kalau kita gambarkan seperti itu gambarnya, ya. Misalnya pada contoh ini 3x tambah 4 sama dengan 10. Berarti ada variabel di situ. Ada variabel di situ adalah 3x. Ya, yang x-nya ini, yang ini, ya. Yang ini. Ya, yang x-nya ini adalah variabel. Yang 3 ini adalah koefisien. Ya, ini tadi tanda sama. Maka apa tugas kita? Mencari nilai x. Seperti contoh tadi, kalau kita beli roti, kalau kita beli kue, berarti kita hitung. Kita misalkan kue itu adalah x dan roti itu adalah y. Berarti dalam menyelesaikan ini 3x sama dengan 6. Dari mana 6? Berarti dari sini 3x sama dengan 10 kurang 4. Berarti dapatlah x sama dengan 2. Sama dengan itu laki-laki ini. Ya. Berarti ini adalah pada bidang Cartesius, ya ini y dan ini x. Berarti di mana x-nya? Berarti di sini. Ini 0, 1, 2. Berarti ini x sama dengan 2. Bisa dipahami dulu? Bisa. Kita lanjutkan. Yang kita pelajari hari ini, ya ada 3 tadi yang sudah saya jelaskan. Metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Lebih dalam nanti kita akan masuk di sini. Ya. Nah, sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, persamaan linear 2 variabelnya adalah ax tambah by sama dengan c. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real, dan A, B tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena nanti tidak menghasilkan sama dengan, tidak menghasilkan sama. Berarti kalau salah satu itu berarti tidak menghasilkan sama. Kemudian, nah ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan ini kenapa jika A koefisiennya variabel atau bernilai 0, maka tidak akan menjadi persamaan linear, melainkan hanya menjadi pernyataan matematika dan tidak akan memiliki solusi. Nah, ini kita masuk ke materi ini. Sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDR. Jika kita berbicara sistem, maka terdapat 2 atau lebih persamaan, ya, 2 variabel yang disajikan bersama. Artinya ada persamaan pertama, ada persamaan kedua. Persamaan kedua seperti contoh ini. Ini contohnya. Ya, kita anggap itu persamaan pertamanya itu adalah A1X tambah B1Y. Dan A2 atau persamaan keduanya adalah A2X tambah B2Y sama dengan C. Ya, berarti persamaan pertama, persamaan kedua. Oke. Diperhatikan ya. Nah, ini caranya tadi pakai sudah 3. Nah, metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, ini gambar. Silakan dianalisis
diperhatikan, dianalisis, dipahami, disimpulkan dari gambar ini. Mengapa garis lurus dari kedua persamaan pada bidang kartesius kemudian menentukan titik potong keduanya? Itu ada ya. Bidang kartesius ini adalah bidang kartesius yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, ini dia. Ini adalah sumbu X dan yang vertikal ini adalah sumbu Y. Kalau kita perhatikan gambar ini, berarti garis pertama ini ada hubungannya dengan ya persamaannya adalah 2,0 dan 0,2. Sehingga kita kan garis ini menjadi dia ketemu di 2,2. Sementara pada garis kedua ini yang di atas berarti 0,6 dan 3,0. Berarti kalau kita garis dia ini berarti 3,6. Itu nanti model dan nanti akan lebih dalam kita pelajari pada latihan. Nah, kita masuk pada contoh. Ada contoh. Nah, ini contoh. Nah, ada contoh di sini. Langkah pertama, nah, selesaikan persamaan di bawah ini dengan metode grafik. Langkah pertama, kita tentukan grafiknya pada tabel. Kita misalkan X, Y, lalu titiknya apa? Ya, gitu kan? Lalu ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Ini sudah diberi tanda 1, 2, artinya persamaan pertama, persamaan kedua. Ini adalah persamaan pertamanya. Pertamanya X tambah Y sama dengan 4. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Berarti 0,4. Ketika Y-nya ini sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Maka titiknya adalah 4,0. Ini persyaratannya. Artinya garis lurus pada persamaan 1 memotong sumbu X di titik 4,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,4. Pada persamaan kedua juga seperti itu. 2 tambah Y sama dengan 6. Ya, di mana kalau X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Ya, maka artinya garis lurus pada persamaan 2 ini memotong sumbu X di titik 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,5. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini langkah kedua. Ya, langkah keduanya. Gambarkan titik yang dilewati oleh masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Dari tabel tadi. Nah, dari tabel tadi yang sudah kita kerjakan. Nah, yang ada pada tabel-tabel tadi, yang ada pada tabel ini ya. Nah, yang ada pada tabel itu kita buat 0,4, 4,0, 0,6, 3,0. Ya kan? Kita buat di tabel ini. Itu diperhatikan. Yang mana ini? Berarti ini 3,0. Lalu ini 0,6 pada tabel yang pertama. Dan seterusnya. Ya. Berarti ini 4,0 dan 0,4 yang merah. Dari mana itu? Dari tabel tadi. Ya. Masih bisa? Masih bisa? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Ini langkah keempat.
Kedua persamaan berpotongan di titik 2,2 sehingga solusi atau penyelesaiannya adalah 2,2. Dari mana itu? Di sini dia ketemu. Di sini. Ya. Di sini dia ketemu di titik 2. Nah, tadi garis sebagai D berarti ini 2. Ya, kalau kita tarik garis di sini artinya 2, dan kalau kita masukkan garis di sini ini adalah 2. Sehingga dia berada pada penyelesaian 2,2. Bisa dipahami? Bisa. Itu adalah penyelesaian pada metode K. Kita masuk pada metode substitusi. Ya, kita masuk pada metode substitusi. Ya, itu metode substitusi. Ya, mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit. Ya, mensubstitusikan nilainya ke dalam persamaan yang lain. Ya. Lalu ada persamaan di situ. Eksplisit Y sama dengan AX tambah B atau X sama dengan CY tambah D. Bentuk persamaan sesuai dengan bentuk fungsi linear, hampir sama dengan fungsi linear. Lalu implisitnya, ya persamaan biasa seperti itu, AX tambah BY sama dengan C. Ini adalah bentuk umum persamaan linear dua kali. Bagaimana penyelesaian ini contoh? Ya, ini contohnya. Ya, ada satu contoh. Pertama adalah X kurang 2 Y sama dengan 8 itu adalah persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah 2X kurang Y sama dengan min 2. Bagaimana caranya? Kita menggunakan cara substitusi. Ya, itu caranya diperhatikan. Langkah pertama, kita substitusikan nilai X ini. Ya, nilai X sama dengan 2Y tambah 8. Dari mana ini? Ya, dari ini ya. Ya. Itu. Awalnya tadi adalah X kurang 2Y sama dengan 8. X kurang 2Y sama dengan 8. Kita masukkan dia ke X. X sama dengan 2Y tambah 8. Ini sudah menjadi nilai X. Berapa nilai X-nya? 2Y tambah 8. 2Y tambah 8. Langkah berikutnya adalah kita substitusikan X sama dengan 2Y tambah 8 ini ke persamaan 2. Nah, teman-teman, ini persamaan 2. 2X kurang Y sama dengan min 20. Ini 2X ini tidak diganti. Ini nilai X-nya. Kita ganti menjadi 2Y tambah 8. Nih. Y tambah 8. Dikurang Y. Dikurang Y sama dengan min 20. 4Y tambah 16. Dari mana itu 2 kali 2Y? 4Y. 2 kali 8. 16. Dikurang Y sama dengan min 20. Dapatlah Y sama dengan min 12. Mudah. Mudah kan? Mudah. Gampang sekali. Ketika kita mengikuti langkah-langkah ini sangat mudah. Ya. Kemudian masuk kita pada metode ketiga. Metode ketiganya adalah, nah ini dulu langkah-langkah substitusi ya. Di langkah-langkahnya berarti ketika sudah substitusikan nilai Y tadi min 12 ke persamaan 1 atau 2, maka kita masuk pada persamaan ini. Dan diketahui bahwa nilai X sama dengan min 16 dan Y sama dengan min 12. Sehingga solusi penyelesaiannya adalah min 16 min 12. Dari mana itu? Persamaan ini nilai X 12 tadi, min 12 tadi, kita masukkan ke persamaan
1 atau 2. Kita masukkan ke persamaan 2. X kurang 2Y sama dengan 8. Kita ganti nilai X-nya ini. Ya, X kurang 2 sama dengan 6 kurung min 12. Dari mana itu? Dari ini min 12. Sehingga dapatlah X sama dengan min 16. Min 16. Yang berikutnya, yang terakhir adalah menentukan metode eliminasi. Dieliminasikan, dihilangkan di dalam hati. Ya, ada terjadi proses menghilangkan dalam variabel. Jadi itu ketentuan di atas. Mengeliminasi salah satu variabel pada persamaan, kita harus paham untuk menentukan nilai variabel X, maka variabel Y-nya adalah harus dieliminasi. Berarti kalau X yang kita tentukan nilainya, maka Y-nya yang kita eliminasi atau yang kita hilang dengan prosedur matematika. Kemudian untuk menentukan nilai variabel Y-nya, berarti yang dieliminasi adalah variabel X. Kita masuk pada contoh. Ya, kita masuk pada contohnya. Ini langkah pertama. Ini langkah pertamanya adalah tentukan suatu variabel yang akan dieliminasi. Pada contoh X tambah Y sama dengan 4. Ini adalah persamaan pertama. Dan persamaan keduanya adalah 2X tambah Y sama dengan 6. Ini adalah persamaan kedua. Kita eliminasikan. Nah, kita eliminasikan dia. Berarti ini. Nah. X tambah Y sama dengan 4. Berarti karena ini variabelnya yang kita eliminasi adalah X, maka kita cari metodenya supaya nanti ini hilang, kita bisa eliminasi. Maka persamaan pertama ini kita kalikan 2, dan persamaan kedua adalah kita kalikan 1. Kita masukkan 2 kali X, 2X, 2 kali Y, 2Y, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi ini kali 1 semua, berarti 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ini habis karena ini dikurang, pengurangan. Berarti ini habis. 2X dikurang 2X berarti habis. Ya kan? Ya. Tinggal ini 2Y dikurang 3Y berarti tinggal min Y. 8 kurang 6 2 berarti Y sama dengan min 2. Berarti dapatlah kita Y-nya sama dengan min 2. Kemudian langkah ketiga. Nah, ini langkah ketiga. Berarti tadi yang kita eliminasi itu adalah nilai X. Sekarang nilai Y yang kita eliminasi. Nilai Y. Maka sama seperti proses sebelumnya ini. 3X tambah Y sama dengan 4. Lalu kita eliminasikan Y-nya. Maka dapatlah kita X sama dengan 6. Maka kita X sama dengan 6. Maka penyelesaiannya adalah karena X-nya sama dengan 6 dan Y-nya adalah min 2, maka X, min 2. Ini adalah penyelesaian pada sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, kalau kita menurutmu manakah cara yang tepat untuk menyelesaikan SPM? Menurut Anda, nanti itu diterapkan pada media pembelajaran ketika Anda nanti bersekolah. Anda memilih nanti mana yang menurut Anda lebih mudah. Ya, tapi disesuaikan tergantung pada soal yang bisa. Kemudian kemampuan untuk menerapkan metode penyelesaian.
Demikian materi atau pembelajaran kita hari ini, tentu dengan penjelasan saya. Barangkali ada yang masih kurang dipahami, kurang dimengerti, boleh kita diskusikan bersama. Ya. Kalau ada pertanyaan, saya tanya dulu. Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oh, silakan. Bagaimana implementasi sistem linear dua variabel dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, terima kasih. Bagaimana implementasi sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan Sehari-hari. Dipahami dulu soal. Bagaimana implementasi ya dalam kehidupan sistem persamaan linear dalam kehidupan Sehari-hari. Ada yang bisa menjawab? Ada, Pak. Oh, silakan. Misalnya, Bobby beli 2 roti dan 3 kue dengan membayar 6.000. Rini beli 4 roti dan 2 kue dengan membayar 8.000. Lalu Bobby bertanya, berapakah 1 bungkus kue dan 1 bungkus roti? Artinya, misalnya roti adalah X dan kue adalah Y. Baik, baca. Oke, silakan dulu. Berikan tangan. Ya, luar biasa. Jadi benar apa yang disampaikan teman, bahwa implementasinya itu seperti yang saya jelaskan pada awalnya adalah ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, bisa diimplementasikan dengan atau misalkan dengan membeli roti atau kue. Nah, caranya seperti tadi, kita misalkan X dan kita misalkan Y. Lalu kalau ada pertanyaannya, berapa nilai X, berapa nilai Y, kita tentukan dengan metode yang 3A. Misalnya melalui grafik, misalnya melalui apa lagi? Substitusi. Apa lagi? Eliminasi. Jadi bagaimana, jelas? Jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Hari ini setelah Anda mengerti, Anda memahami, dan barangkali kita boleh bermain latihan. Contoh soal, ya. Saya mengajak kita untuk membentuk kelompok, bekerja sama, gotong royong, ya. Bagaimana memecahkan sebuah metode matematika dengan ada 3 cara. Ya, kita bentuk kelompok, saya hitung. Yang mendapat nanti nomor urut 1 berarti dia kelompok 1. Yang mendapat nomor urut 2 berarti dia kelompok 2. Dan seterusnya. Saya bagi kelompok menjadi 4. Bagaimana, sepakat? Oke, saya bagi, saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Artinya sudah tahu nomor urutnya berapa? Sudah ya? Sudah. Maka sekarang bentuk kelompok. Sudah ya? Sudah, Jadi, Pak. ini tadi kelompok berapa? Satu. Kelompok 1 ini, Kelompok kelompok 2 ini, Kelompok 4, Pak. kelompok 4 ini kelompok 3. Iya, Pak. Oke,
Bagaimana, sudah siap dengan temannya? Sudah. Oke. Sebelum saya memberikan lempar kerja, nah itu di atas ada ketentuan. Dilihat lempar kerja peserta konsep persamaan linear variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Di situ pada garis nanti dikali ada nama kelompok yang kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Kemudian siapa nama-nama kelompoknya? Sehingga nanti saya bisa memberi nilai siapa yang aktif. Ya kan? Ya. Nanti ditulis nama-nama kelompok. Ya, saya bagikan dulu supaya sebagai bahan untuk dibaca-baca. Ya. Oke. Lalu ini persamaan sistem persamaan linear. Dianalisisnya orientasi masalah, ayo mengamati. Lihat ini ya. Ada di gambar lebih jelas di sini. Ya, di situ ada apa yang kamu lihat di situ? Ada motor ya, ada sepeda motor, dan ada orang di situ. Ya kan? Kalau kita baca di situ, Dimas dan Isna sedang melakukan PPL di bengkel Sukamakmur. Pada hari Senin, Dimas dan Jaka mendapat bagian yaitu menambal ban dan juga mengganti oli. Dimas mengganti oli sebanyak 1 kali dan menambal ban sebanyak 4 kali dengan tarif 140.000. Dan Jaka mengganti oli 2 kali dan menambal ban sebanyak 1 kali dengan tarif 105.000. Berapakah biaya 1 kali menambal ban dan juga 1 kali mengganti oli? Nah ini. Ya, ini dari apa yang kamu sudah kerjakan hidup, pilih mana yang kamu mau, apa yang diketahui, apa yang ditanya. Kemudian pilih mana yang kamu suka, model grafika, model eliminasi kah, atau model substitusi. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak. Oke, silakan kerja. Ya, silakan. Nah, perlu diperhatikan nilai pribadi saya ambil dari bagaimana aktivitas Anda. Apakah Anda membiarkan temanmu bekerja sendiri atau memang Anda aktif kerja sama? Ya, saya perhatikan, saya keliling siapa yang tidak aktif berarti nilainya rendah.
Sudah dibawa alatnya, jadi saya bisa buat. Iya, Pak. Luar biasa ya. Boleh kamu buat sesuai apa yang kamu lihat tadi, kita pelajari, membuat rak menggunakan. Oke.
Nah, waktunya 3 menit lagi ya. Ya, Pak. 3 menit lagi. Ya, silakan. Oke. Ada apa? Ini belum pas. Atau dikasih di mana? Tes kiloan. Sudah? Ada yang masih belum? Oh, masih belum ya? Oke. Oke, kita tunggu. Kita beri kesempatan 1,5 menit lagi. Ya. Ini ada sudah.
Sudah? Sudah. Maka artinya saya ajak kita untuk presentasi setiap hasil kelompok. Penilaiannya bagaimana keaktifan kelompok, bagaimana hasil kerja kelompok yang sudah dikerjakan oleh setiap kelompok, dan penampilannya atau presentasinya saya pilih secara acak. Ya, secara acak karena ada persiapan. Saya mulai dari kelompok 3. Di mana kelompok 3 tadi? Poin dari persiapan kepada kelompok 3, menampilkan, membacakan metode apa yang digunakan dan bagaimana cara penyelesaian. Dipersiapkan. Baik. Ya sudah kan? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Sebelum kami menyampaikan hasil presentasi kami, yang terlebih dahulu yang kami hormati guru pengasuh mata pelajaran dan teristimewa buat teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Terimalah salam saya. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Jadi kami dari kelompok 3 memilih judul dengan mengerjakan menggunakan metode eliminasi. Jadi pada persamaan pertama, X tambah 4Y sama dengan 140.000 kali 2. Persamaan kedua, 2X tambah Y sama dengan 105.000 kali 1. Jadi metode atau cara penyelesaiannya yaitu persamaan pertama harus dikalikan dengan perkalian 2. Misalnya 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali 4 sama dengan 8Y. 2 kali 140.000 sama dengan 280.000. Sementara baris kedua 1 kali 2 sama dengan 2X. 1 kali Y sama dengan 1Y. 1 kali 150.000 sama dengan 150.000. Jadi cara penyelesaiannya kami menggunakan metode pengurangan. Jadi di dalam metode eliminasi ini di setiap bilangan yang di dalamnya ada persamaan maka harus dieliminasi atau dihilangkan. Jadi karena di baris pertama dan baris kedua terjadi sebuah persamaan, yaitu di baris pertama ada 2X dan di baris kedua ada 2X, maka itu secara otomatis akan dihilangkan. Jadi setelah itu yang kita bahas yaitu 8Y dikurang Y. Jadi mengapa saya sebut aja Y ini? Karena tadi sudah jelas hasil dari Y ini yaitu 1. Maka secara otomatis maka kita kurangkan dengan cara 8Y dikurang 1Y sama dengan 7Y. Setelah itu kita akan mengurangkan hasil dari jumlah yang telah kita dapat dari 2X kali 140.000 dan 1X kali 150.000 dengan cara pengurangan. Maka hasilnya yaitu 175.000. Jadi hasil Y-nya yaitu 25.000. Jadi setelah kita menyelesaikan bilangan Y, maka kita cari hasilnya dengan bilangan X. Jadi kita bahas kembali. Baris pertama X tambah Y sama dengan 140.000. Baris kedua atau persamaan kedua
2X tambah Y sama dengan 105.000. Kita ulang juga cara pengerjaannya tetap sama dengan cara metode eliminasi. Yang pertama, 1 kali X sama dengan X. 1 kali 4Y sama dengan 4Y. 1 kali 140 sama dengan 140. Baris kedua dikalikan dengan kali 4. 4 kali 2X sama dengan 8X. 4 kali Y sama dengan 4Y. 4 kali 105.000 sama dengan 420.000. Maka metode penyelesaiannya tetap sama dengan menggunakan metode pengurangan. Langsung saja 1 kali X sama dengan X. Ini sudah langsung kita tulis. Maka kita menyelesaikannya. 1X dikurang 8 sama dengan 7X. Setelah kita mendapatkan hasil ini, maka kita curahkan hasil dari 140.000 dikurangi 420.000. Maka hasilnya yaitu 280.000. Maka 7X dikurang 280.000 yaitu, maka kita ambil nilai X-nya yaitu 40.000. Setelah kita menyelesaikannya dengan metode eliminasi, maka kita masuk ke grafik. Jadi saya akan menjelaskan grafik tentang metode kami atau tentang pembelajaran kami dan kelompok 3 yang bermetode eliminasi. Jadi garis yang menonjol ke atas itu bilangan Y, dan garis yang menonjol ke samping kiri sama dengan bilangan X. Jadi di setiap titik dari grafik ini kami memberi nilai atau angka 5. Jadi kita mulai dengan titik pertama yaitu 5, titik kedua 10, titik ketiga 15, titik keempat 20, titik kelima 25, titik keenam 50. Dan sekarang kita bahas dengan sudut X. Tadi kita sudah sampaikan bahwa setiap titik harus diberi nilai 5. Maka langsung saja di baris pertama atau titik pertama nilainya yaitu 5, baris kedua atau titik kedua 10, titik ketiga 15, titik keempat 20, titik kelima 25, titik keenam 30, titik ketujuh 35, titik kedelapan 40. Jadi untuk mencari hasilnya kita mengambil garis dari 25 lurus sampai ke sudut X, atau garis yang bersudut Y yang bernilai 25 kita beri garis untuk lurus di bilangan atau di sudut X yang bernilai 40. Maka hasil yang kami dapatkan dalam grafik yaitu 40,25 sesuai dengan hasil dari jawaban kami, baik dari baris pertama dan baris kedua. Baik, demikian saja presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Ada saudara. Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok 3. Tapi ada pertanyaan kami dari kelompok 4. Dari mana Y sama dengan 25.000? Baik, jadi hasil Y sama dengan 25.000 ya. Itu yaitu hasil dari pembagian antara 175 dibagi 7. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah jawabannya bisa dimengerti atau diterima? Baik, karena udah
siap kita jawab pertanyaan dari saudara kita dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, karena tidak ada, kami tutup dengan mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi, saudara. Ya, berikan aplaus kepada luar biasa ya. Penampilan dari kelompok 3 ini sangat menyenangkan. Dan kita lanjutkan kelompok 2. Ya, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami atau hasil kelompok kami yang kami hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi dan teristimewa buat teman-teman semua mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Terimalah salam kami dalam bahasa. Terimalah salam kami. Shalom. Shalom. Baik, kami mengambil judul kelompok kami yaitu substitusi. Nah, ada 2 persamaan. Persamaan pertama yaitu X tambah 4Y sama dengan 140. Dan persamaan kedua yaitu 2X tambah Y sama dengan 105.000. Nah, masuk kita pada persamaan pertama yaitu X sama dengan 140 kurang 4Y. Nah, mari kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua. X 2X tambah Y sama dengan 105.000. 2 dalam kurung 140.000 kurang 4Y ditambah Y sama dengan 105.000. 280.000 dikurang 8Y tambah Y sama dengan 105.000. 280.000 kurang 7Y sama dengan 105.000. Negatif 7Y sama dengan 105.000 kurang 280.000. Negatif 7Y sama dengan 775.000 dan Y-nya adalah 25.000. Nah, masuk kita pada persamaan kedua yaitu Y 2X tambah Y sama dengan 105.000. Nah, mari kita substitusikan Y sama dengan 25.000 ke persamaan kedua. 2X tambah Y sama dengan 105.000. 2X sama dengan 25.000 sama dengan 105.000. 2X sama dengan 105.000 kurang 25.000. 2X sama dengan 80.000 dan nilai X-nya adalah 40.000. Karena kita sudah menyelesaikan persamaan pertama atau persamaan kedua, agar kita lebih mengerti kepada saudara untuk
Yang menuju ke atas garis ini yaitu sumbu Y, dan yang ini adalah sumbu X. Nah, titik pertama kami ambil 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25, 6, 30, 7, 35, dan 8, 40. Dan ini juga kami ambil titik pertama yaitu 5, kedua 10, ketiga 15, keempat 20. Dan kelima 25. Nah, teman-teman semua, nilai X-nya adalah terambil dari titik 40 dan Y-nya adalah 25. Karena dari karena nilai X-nya adalah 40 dan nilai Y-nya adalah 25. Dan garis ini untuk menentukan titik. Nah, jadi titiknya adalah 40,25.000. Nah, itu saja penjelasan kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada saudari? Silahkan. Terima kasih penjelasan dari kelompok 2. Kami bertanya dari kelompok 1. Mengapa di grafik yang saudari buat ada 5, 10, 15 dan seterusnya? Padahal penyelesaiannya adalah 40.000,25.000. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari. Sebenarnya yang 5 ini 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000. Apakah sudah jelas? Sudah, saudara. Baik, jika ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Tidak ada, saudara. Baik, karena tidak ada, kami tutup kelompok kami dengan menyapa kita semua. Salam. Ayo tepuk tangan kelompok 2. Luar biasa, ada alat peraga walaupun sederhana tetapi kita bisa memahami. Itu kreativitas siswa. Ya. Ada kreativitas sendiri sehingga kita bisa memahami bahwa itu yang sebenarnya. Kemudian kita minta presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Buka yang satu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami hormati, Bapak Pengasih Mata
pelajaran pada saat ini yang teristimewa kepada teman-teman kami yang telah hadir pada pagi hari ini. Terimalah salam kami. Shalom. Baik, kami dari kelompok 1 memilih metode grafik dengan 2 persamaan, yaitu X ditambah 4Y sama dengan 140.000. Persamaan kedua 2X ditambah Y sama dengan 105.000. Jadi dalam mengerjakannya kita harus membuat tabel, yaitu ini. Persamaan pertama, X ditambah 4Y sama dengan 140.000. Jika X sama dengan 0, Y-nya 35.000 dan titiknya 0,35.000. Dan jika Y sama dengan 0, X-nya 140.000 dan titiknya 140.000. Pertemuan titik X sama dengan X dan Y yaitu 140.000, 35.000. Persamaan kedua, 2X ditambah Y sama dengan 105.000. Jika X sama dengan 0 dan Y-nya 105.000 dan titiknya 0,105.000. Dan jika Y sama dengan 0, X-nya 52,500 dan titiknya 52,500,0. Pertemuan titik X dan Y yaitu 52,500,105.000. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Ada saudari? Silakan saudari. Baik, terima kasih penjelasan dari saudara kami. Pertanyaan kami dari kelompok 2 yaitu yang mana penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel dari hasil grafik yang saudari jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi di sini kami sudah membentuk grafik. Di sini X titik
30, 40 sampai seterusnya. Dan Y-nya 10, 20, 30 dan 35. Jadi titik pertemuannya itu di sini. Di sini. Jadi nilai titik pertemuannya yaitu 40,25. Apakah jawab dari kelompok 2 jawaban kami diterima? Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, kami tutup kelompok kami. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi. Kami sapa kita. Shalom. Ayo tepuk tangan untuk kelompok. Sangat luar biasa kreativitasnya. Walaupun sederhana tetapi menyenangkan. Dari gambar warna-warni, dari kertas manila yang sudah disediakan, artinya membuat situasi menyenangkan. Ya. Jadi tentu harapan kita supaya ditingkatkan proses pembelajaran ini, bagaimana kreativitas siswa, bagaimana menarik perhatian kelompok lain. Ya. Jadi untuk itu kita tampilkan kelompok atau presentasi dari kelompok 4. Silakan. Ini kelompok yang terakhir supaya dipercepat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi dan terlebih-lebih kepada teman-teman kami. Terimalah salam saya. Salam. Baik, langsung saja kami akan membacakannya. Dimas dan Isna sedang melakukan PPL di bengkel Sukamakmur. Pada hari Senin, Dimas dan Jaka mendapat bagian yaitu menambal ban dan juga mengganti oli. Dimas mengganti oli sebanyak 1 kali dan menambal ban sebanyak 4 kali dengan tarif 140.000. Dan Jaka mengganti oli 2 kali dan menambal ban sebanyak 1 kali dengan tarif 105.000. Jadi pertanyaannya sekarang, berapakah biaya 1 kali menambal ban dan juga 1 kali mengganti oli? Jadi kita anggap oli sama dengan X dan ban sama dengan Y. Jadi kita buat persamaannya, yaitu persamaan pertama sama dengan X tambah 4Y sama dengan 140.000. Sedangkan persamaan kedua sama dengan 2X tambah Y sama dengan 105.000. Jadi kita ubah mekaniknya dengan agar saudara-saudari lebih mengerti, karena kita itu juga bukan bengkel, jadi kita tidak bisa mencontohkannya. Jadi agar kita lebih mengerti, kami mohon kepada saudara kami untuk membuatnya. Jadi di sini ada 4
dan 1 roti. Jadi, cara menyelesaikannya, kami menggunakan metode substitusi yang sama dengan judul dari saudara kami kelompok 2. Metode substitusinya yaitu X tambah 4Y sama dengan 140.000 dan 2X tambah 4Y sama dengan 105.000. Maka masuk kita pada persamaan pertama yaitu 140.000. Kita masuk pada persamaan pertamanya yaitu X tambah 4Y sama dengan 140.000. Nah, kita substitusikan ke persamaan ke-1 dengan persamaan kedua, yaitu 2X tambah 4Y sama dengan 105.000 dan 2 kali 140.000 dikurang 4Y tambah Y sama dengan 105.000. 280.000 dikurang 8Y tambah Y sama dengan 105.000 dan 280.000 dikurang 7Y sama dengan 105.000. Min 7Y sama dengan 105.000 dikurang 280.000. Min 7Y sama dengan 175.000, maka Y-nya adalah sama dengan 25.000. Jika kita substitusikan persamaan Y sama dengan 25.000 ke persamaan 2, yaitu 2X tambah Y sama dengan 108.000. 2X tambah 25.000 sama dengan 105.000. 2X tambah 2X sama dengan 105.000 dikurang 25.000. 2X sama dengan 20.000. Maka nilai X-nya adalah 40.000. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi. Kembali kami menyapa kita. Selamat pagi. Selamat pagi, saudari. Ya, beli aplaus. Sangat luar biasa kelompoknya. Ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, artinya mampu memecahkan metode matematika menggunakan 3 cara. Ya, 3 cara, ada grafik, substitusi dan eliminasi. Ditambah dengan kreativitas anak-anak. Ada yang bawa alatnya dari rumah, walaupun sederhana, tetapi membuat pembelajaran menyenangkan. Jadi tentu karena sudah kita belajar ini dan kita sudah memahami bahwa itu pentingnya belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Seperti ada tadi adopsi dari temanmu bahwa kerupu ada hampir sama dengan materi tadi, ya, hampir sama. Jadi karena sudah selesai presentasi kelompok, tentunya kita simpulkan, ya kan? Kita simpulkan, maka ada pada persamaan linear 2 variabel ini, kita mari simpulkan ya bersama-sama. Berarti ada 3 cara metode yang harus didengar. Ya, yang pertama adalah memecahkan masalah menggunakan metode grafik.
menggunakan metode dengan cara apa lagi? Substitusi dan eliminasi. Lalu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ya, karena sudah berakhir pada pelajaran kita pada hari ini, maka pelajaran kita berikutnya kita masuk pada sudut, ya, supaya Anda mencari referensi di rumah. Kemudian saya ajak supaya lebih giat lagi belajar. Kalau ada kita pesan belajar kelompok, ada pesan seperti kelompok 4 bahwa contoh lain dari yang contoh yang sudah ada. Dari kelompok 1 sudah bawa supaya ditingkatkan. Ya, bisa dipahami dulu? Iya. Sebelum kita menutup proses pembelajaran kita pada hari ini, tentu kita berterima kasih kepada Tuhan karena semua kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan tadi sudah kita tunjuk siapa yang berdoa dan kita berikan kesempatan kepada siapa tadi Desmond dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan percaya kita. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur dan pada saat ini atas karunia dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hasil diskusi kami, sejak kami dari tadi mengawal pertengahan hingga kami akhir pada saat ini. Kami tahu dan kami sadar Tuhan, bukan dari perkataan kami, hanya melainkan belas kasih kepada kami semua. Allah Bapa, segala kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan, hanya kami serahkan di tangan. Allah di surga, inilah doa sesingkat kami ini, kita sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, demikian saja pembelajaran kita hari ini dan saya tutup. Ya, sahabat kita, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, silakan istirahat.